Kapolres tadi ada upaya RJ dalam kasus Jambret itu di kejaksaan. Seperti apa Pak? Oh ya, tadi memang hari ini adalah jadwalnya pelaksanaan mediasi di kejaksaan yang dilakukan oleh JPU, kemudian dengan penyidik Satlantas, kemudian dari keluarga atau pelaku laka lantas, kemudian termasuk PH-nya, kemudian Zoom dengan PH dari korban atau pelaku jambret atau korban laka lantas, termasuk ada tokoh dari masyarakat Kalasan, kemudian ada juga dari pemerintah daerah yang sama-sama di situ memediasi. Dengan hasil pada saat itu sudah saling memaafkan, ya. Namun nanti ada tindakan lanjut untuk menempuh jalurnya itu. Itu menurut yang hasil dilaksanakan tadi. Soal penetapan tersangka dan GPS itu yang dipasang. Oh ya, jadi begini, yang beredar kan kita melakukan penahanan. Jadi selama proses penyidikan, ya, Satlantas Polresta Sleman tidak melakukan penahanan. Ya, apalagi tadi ada yang menyampaikan GPS, yaitu kita tidak melakukan itu. Nah, karena selama proses penahanan sampai dengan tahap 2 kita tidak melakukan penahanan. Untuk pengumpulan barang bukti ini yang ditemukan di lokasi kejadian, apa saja ini barang bukti? Oh ya, jadi gini, penetapan tersangka ini berawal dari adanya keterangan ahli, ya, yang menyampaikan bahwa setelah melihat bukti-bukti dari CCTV yang ada, kemudian beliau amati, beliau pelajari, disitulah ditentukan bahwa perkara ini masuk not where assess atau pembelaan yang tidak berimbang. Maka dari itu penyidik memulai bahwa perbuatan itu adalah perbuatan melanggar hukum, kemudian dilakukan penyidikan. Penyidikan itu juga kita sudah menunggu proses mediasi yang kita lakukan, menawarkan kepada para pengacara masing-masing untuk atau PH masing-masing untuk dilakukan mediasi dengan baik. Tapi karena tidak ada hasil titik temu, maka proses ini tetap dilanjutkan karena dari pihak korban PH-nya menanyakan terus kepada kita. Pak, untuk bisa kronologis kecelakaannya seperti apa sih sebenarnya itu? Di medsos itu tidak ada senggolan, tapi gimana? Oh ya, jadi kita ulangi lagi kronologisnya, ya. Itu bulan April ya, itu ada ibu-ibu yang naik motor, kemudian dijambret oleh 2 pelaku menggunakan sepeda motor dengan mengiris tali tas lempangnya itu kemudian dibawa lari. Nah, pada saat lari ternyata di sebelahnya ibu itu ada pengendara mobil yang kebetulan suaminya melihat istrinya yang sedang dijambret, maka suami itu melakukan pengejaran. Nah, pada saat melakukan pengejaran, pertama adalah dipepet, kemudian kena bodi kendaraan sebelah kiri, namun bisa meloloskan. Nah, setelah lolos, kemudian masih dikejar. Setelah dikejar, sepeda motor tersebut ditabrak dari belakang sehingga terpental, menabrak tembok. Kemudian korban terpental dua-duanya meninggal di tempat. Untuk penetapan tersangka ini sebenarnya kapan, Pak? Penetapan tersangka dilakukan bulan September, ya. Jadi selama kejadian itu sampai dengan proses penetapan tersangka sampai dengan tahap 2, alhamdulillah ya, selama itu sebenarnya tidak ada komplain dari pihak yang kita jadikan tersangka. Pak, ini kan ada info dipanggil DPR nih Pak, ya, Polresta Sleman. Itu tanggapannya seperti apa Pak? Ya, kita apabila diminta untuk memberikan keterangan, ya kita akan sampaikan seutuh-utuhnya di sana. Siap ya Pak? Siap. Ya. Dan kenapa pihak tersangka ini tidak dilakukan penahanan dan hukumnya? Oh ya, jadi kenapa tidak dilakukan penahanan? Karena berdasarkan
surat permohonan dari pihak tersangka ini dengan jaminan istrinya, dia melakukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan. Pertimbangan kami ya hasil pengamatan dari penyidik bahwa selama dalam pemeriksaan proses lidik sampai sidik, pihak tersangka ini sangat kooperatif, kemudian tidak dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti maupun melarikan diri. Jadi dasar itu makanya kita tidak melakukan penahanan. Walaupun dari pihak lawan atau dari pihak korban laka lantas atau pelaku jambret itu, PH-nya mengirim surat kepada kami agar pihak tersangka tersebut dilakukan penahanan. Tapi kita tidak lakukan itu. Itu kan katanya dari pihak tersangka ini katanya tidak ada benturan atau tidak ada kesengajaan. Itu sebetulnya seperti apa itu kan? Oh ya, jadi itu persepsi dari orang, ya itu silahkan menyampaikan seperti apa. Tapi faktanya kita, penyidik-penyidik kita sudah mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi termasuk rekaman CCTV pada saat bersenggolan dan pada saat menabrak dari belakang. Kita lampirkan semua dalam berkas dan kita sudah serahkan ke kejaksaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.